Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus penjadwalan proses dengan algoritma first in first out. Diberikan sebuah persoalan di mana tiga proses P1, P2, dan P3 tiba dalam saat yang bersamaan, yaitu arrival time-nya sama dengan 0. Kemudian untuk waktu layanan setiap prosesnya secara berurutan adalah 8, 4, dan 6. Anda diminta untuk menghitung nilai turnaround time atau TAT dan average waiting time atau AWT dari ketiga proses tersebut jika menggunakan algoritma FIFO. Berdasarkan soal yang telah diberikan, maka dapat kita gambarkan dalam bentuk sebuah tabel berikut. Proses terdiri dari P1, P2, dan P3. Kemudian arrival time-nya semua sama, 0. Kemudian untuk masing-masing burst time-nya adalah 8, 4, dan 6. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan adalah semua proses datang di waktu yang sama. Karena FIFO berarti semua juga punya kesempatan yang sama. Maka dari itu, kalau kita perhatikan di sini tidak ada proses yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan proses lainnya. Perlu diingat bahwa penjadwalan ini sifatnya adalah preemptif. Apabila terdapat satu proses yang dieksekusi, maka proses lain tidak dapat mengganggu proses tersebut. Untuk itu, kita mulai proses untuk P1 terlebih dahulu. Perhatikan Gantt chart berikut. P1 akan dieksekusi selama 8 satuan waktu. Selama proses eksekusi tersebut, maka proses P2 dan P3 tidak dapat menyela. Apabila P1 telah selesai dieksekusi, maka kita akan lanjutkan untuk memproses P2. Proses P2 dilakukan pada titik ke-8 dengan burst time 4, maka P2 akan selesai di titik 12. Kemudian berlanjut pada P3, di mana waktu burst time-nya adalah 6, dimulai pada titik 12 dan berakhir pada titik ke-18. Jadi untuk mengeksekusi ketiga proses tersebut dibutuhkan waktu 18 milisecond. Untuk selanjutnya kita akan menghitung waiting time untuk setiap proses, di mana rumusnya adalah waktu proses dikurangi dengan waktu kedatangan. Perhatikan angka yang sudah dilingkari dengan tanda merah. Angka 0 merupakan waktu pemrosesan dari P1. Berikutnya kita perhatikan juga bahwa arrival time dari P1 juga sama dengan 0. Maka dari itu kita akan dapatkan waktu tunggunya adalah 0 dikurangi 0, maka nilainya juga akan 0. Untuk berikutnya, perhatikan angka 8 dilingkari itu merupakan waktu pemrosesan dari P2. Kemudian P2 datang di waktu 0, sehingga waktu tunggunya adalah 8 dikurangi 0. Hal ini berlaku untuk P3 juga, di mana waktu pemrosesannya adalah 12, kemudian kedatangannya 0, sehingga kita dapatkan nilai total dari ketiga proses tersebut adalah 20. Untuk rata-rata dari waktu tunggunya adalah 6,66. Berikutnya adalah turnaround time, di mana rumusnya adalah waktu selesai pemrosesan dikurangi dengan waktu kedatangan. Lingkaran biru pada angka 8 menunjukkan bahwa P1 telah selesai dieksekusi pada waktu 8. Kemudian untuk kedatangannya tetap di waktu 0, sehingga waktu turnaround time-nya adalah 8 dikurangi 0. Hal ini juga berlaku pada proses P2, di mana waktu selesainya adalah di waktu 12, kedatangannya di waktu 0, sehingga waktu turnaround time-nya adalah 12. Hal ini juga berlaku untuk P3, di mana waktu selesai eksekusi adalah 18 dan kedatangannya adalah di waktu 0, sehingga total untuk ketiga proses tersebut adalah 38. Dan rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 12,66. Baik, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih.